Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok B2, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Di sini kami akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 1.3 tentang visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada fasilitator dan pengajar praktek kami, yaitu untuk fasilitator Ibu Sri Gunatun dan pengajar praktek Ibu Retna Wedawati yang selalu mendampingi dan membimbing kami. Berikut adalah anggota kelompok B2. Yang pertama, Ibu Sulistiani sebagai notulen. Kemudian yang kedua, Ibu Bara Ijo Wahyuni sebagai penanya. Yang ketiga, Bapak Habib Abdullah sebagai penanggap positif. Yang keempat, Ibu Siti Mulyani sebagai presenter. Dan yang kelima, Ibu Rini Puji Astuti sebagai moderator. Visi guru penggerak merupakan gambaran tujuan utama atau cita-cita masa depan guru penggerak melalui perubahan-perubahan positif baik di kelas maupun di sekolah. Visi yang kami usung di sini adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter belajar Pancasila, terampil, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Komponen visi kami jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, berkarakter belajar Pancasila. Ini merupakan penggambaran peserta didik yang berkarakter luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kedua, terampil. Terampil merupakan penggambaran peserta didik yang dapat melakukan tindakan, aktivitas maupun pekerjaan secara cekatan, gesit, lincah, dan mampu menemukan teknik bertindak dengan sistematis. Dengan demikian, terampil mencerminkan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang ketiga, berprestasi. Berprestasi merupakan penggambaran peserta didik yang dapat meraih sesuai dari hasil belajarnya atau berlatih keterampilannya, sehingga berprestasi mencerminkan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis dan kreatif. Yang keempat, berwawasan lingkungan. Ini menggambarkan peserta didik yang dapat mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan manusia, peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Berwawasan lingkungan mencerminkan profil pelajar Pancasila dimensi kebinekaan global. Dari penjabaran visi tersebut, maka prakarsa perubahan yang kami usung adalah mewujudkan peserta didik yang terampil dalam menggunakan teknologi informasi sebagai wahana pembelajaran melalui pelatihan dasar pengoperasian komputer, Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang kami usung, maka kami menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana,
A. Atur eksekusi. Berikut adalah Bagja Prakarsa Perubahan mewujudkan peserta didik yang terampil dalam menggunakan teknologi informasi sebagai wahana pembelajaran melalui pelatihan dasar pengoperasian komputer Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Tahap yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Maka pertanyaan yang muncul, bagaimana mewujudkan siswa yang terampil dalam menggunakan teknologi informasi sebagai wahana pembelajaran melalui pelatihan dasar pengoperasian komputer Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint? Maka, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mengkomunikasikan dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di lingkungan sekolah seperti kepala sekolah, rekan guru, murid, dan wali murid mengenai dukungan dan urgensi dari program tersebut. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang kami ajukan, pertama, siapa saja guru yang sudah menguasai pengoperasian komputer, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan menggunakan teknologi informasi tersebut sebagai wahana pembelajaran? Kedua, apa sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah untuk mendukung program tersebut? Ketiga, keterampilan teknologi informasi apa saja yang sudah dikuasai murid? Maka, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, pertama, mencari informasi guru-guru yang sudah menguasai Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Kedua, mendata guru yang menggunakan teknologi informasi sebagai wahana pembelajarannya. Yang ketiga, mencari informasi tentang sarana dan prasarana yang mendukung program. Keempat, wawancara atau survei pengalaman murid dalam keterampilan teknologi informasinya. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Maka pertanyaannya, apa saja kegiatan pembelajaran yang dapat didukung jika murid terampil menguasai teknologi informasi sebagai wahana pembelajarannya melalui pelatihan dasar komputer Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint? Bagaimana pelaksanaan pembelajaran jika murid sudah terampil menguasai teknologi informasi sebagai wahana pembelajaran melalui pelatihan dasar komputer Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint? Maka, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah menanyakan pendapat guru dan murid tentang harapan mereka, membuat deskripsi pembelajaran yang menarik jika murid sudah menguasai teknologi informasi, menggali keinginan, bakat, dan minat murid. Tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan murid yang terampil dalam penguasaan teknologi informasi melalui pelatihan dasar pengoperasian komputer? Apa langkah-langkah untuk menyiapkan pelaksanaan program? Berapa lama target pelaksanaan program? Maka, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat rencana pelaksanaan, menentukan tutor, dan target murid. Membuat capaian yang realistis tiap minggunya.
Yang terakhir, tahapan kelima yaitu atur eksekusi. Maka pertanyaan yang muncul, pertama, siapa saja yang akan terlibat dalam mewujudkan program ini? Kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar program dapat berjalan dengan berkelanjutan? Yang keempat, bagaimana agar program tersebut dapat terlaksanakan dengan baik? Yang kelima, bagaimana cara meningkatkan pelaksanaan program agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan? Maka, dari pertanyaan tersebut, tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: pertama, menyusun tim pelaksana berikut pembagian perannya. Kedua, membuat SOP pelaksanaan. Yang ketiga, melakukan monitoring, evaluasi, umpan balik dari pihak-pihak yang terlibat dalam membuat rencana tindak lanjut. Demikian paparan dari kelompok kami. Bapak Ibu guru yang hebat, mari bergerak, wujudkan mimpi melalui perubahan-perubahan positif untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Semoga paparan yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.